Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda di rumah, bagaimana kabarnya? Miss Ayu harap kabarnya baik, sehat selalu, amin. Hello children, how are you today? I am fine. Thank you Miss. Welcome. Bagi anak-anak semua dan para bunda, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi, tapi ini khususnya untuk para bunda ya, untuk childrennya bisa mendengarkan juga sama bunda. Pengajaran untuk anak usia dini antara usia 8 bulan sampai 2 tahun ini yang saya ajarkan ini para bunda, ini harap diketahui, ini untuk melatih motorik. Jadi lebih menekankan ke pengembangan motorik halus, motorik kasar, serta untuk kemampuan verbal seperti itu. Kenapa sih kok anak usia 8 bulan itu sampai 2 tahun tuh harus belajar tentang motorik halus, motorik kasar, juga tentang kemampuan verbal. Nah, karena untuk usia 8 bulan sampai 2 tahun ini memang kita anak itu memerlukan suatu latihan dan praktek dan latihan para bunda. Jadi gini, pada usia 8 bulan sampai 2 tahun ini anak kan mulai belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengenali satu sama lain seperti itu. Jadi di sini konsepnya kita lebih menekankan ke pendekatan untuk kemampuan verbalnya, berbicara, atau kemampuan motorik halus, motorik kasar, kemampuan untuk mengontrol emosi, begitu. Dan harap diketahui dulu apa sih Miss motorik halus? Motorik halus itu adalah ini suatu kemampuan yang berhubungan dengan mata, tangan, serta otak. Nah, jadi mata, tangan, otak ini saling berhubungan dan berkaitan. Nah, ini bisa didapatkan dengan cara belajar seperti misalkan menempel. Nah, menempel sebuah gambar seperti ini para bunda. Ini kan ada gambarnya anggur ya. Jadi kita tempel satu-satu gitu. Nah, ini kita bikinkan gambar-gambar seperti ini, kemudian anak disuruh menempelkan atau sticking on the paper. Jadi anak disuruh menempelkan di atas kertas memakai lem glue ya, biasanya glue ya, apa namanya, banyak mereknya ya, seperti itu contohnya. Nah, seperti ini misalkan watermelon, anak disuruh nempel satu persatu, yang bulat dulu, kemudian atasnya, kemudian sticking on the paper. Nah, ini untuk melatih kemampuan motorik halus. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan otak, dengan kemampuan tangan, juga mata, begitu. Atau menempel seperti ini, misalkan ini gambarnya gajah ya. Nah, para bunda bisa menyuruh putra-putrinya untuk menempelkan matanya tapi yang agak besar ya, karena kalau kecil gini memang agak-agak berbahaya. Jadi memang harus diawasi oleh para bunda biar tidak biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini bentuknya sangat small ya mata ini. Jadi anak disuruh sticking matanya, mata gajah tuh. Kemudian motorik kasar. Apa sih Miss motorik kasar? Motorik kasar itu adalah motorik yang berhubungan dengan otot, maksudnya itu dengan otot yang ini, otot berat gitu. Yang motorik halus tadi kan otot kecil, kalau yang ini otot besar. Jadi seperti menendang sebuah bola, melempar bola, terus kemudian misalkan membawa boneka sambil bernyanyi-nyanyi seperti itu. Atau anak dilatih di ini berjalan begitu, coba running, walking, diajak berjalan pelan-pelan atau lari pelan-pelan seperti itu. Itu untuk melatih motorik kasar, jadi untuk melatih otot-otot besar. Kemudian untuk
kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu adalah kemampuan untuk berbicara, para bunda. Jadi kalau anak itu umur 8 bulan sampai 2 tahun, itu kan anak sudah mulai banyak-banyak ini mengucapkan satu kata, dua kata, bahkan beberapa kata. Itu memang harus dilatih terus supaya penguasaan kosakatanya banyak, terus bicaranya juga lancar begitu. Kadang-kadang ada yang speech delay itu kan keterlambatan berbicara. Itu banyak faktor, misalkan orang tuanya terlalu pasif terhadap anaknya, kurang aktif mengajak omong, itu bisa menyebabkan anak menjadi speech delay. Atau mungkin ada bawaan dari ketika dalam kandungan, itu bisa. Kalau ada anak 2 tahun bicaranya belum lancar, belum bisa, mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Itu untuk kemampuan verbal. Kemudian kita untuk stimulasi untuk kemampuan emosional. Jadi di sini nanti kita akan kemampuan emosional itu adalah kemampuan untuk menekankan emosi. Jadi anak itu bagaimana bisa mengontrol emosinya ketika anak itu senang, ketika anak itu sedih, bahkan ketika anak itu happy, seperti itu para bunda. Jadi tugasnya para bunda harus tahu, anakku ini lagi kenapa ya, anakku ini lagi sepertinya lagi kecewa, sepertinya lagi sedih. Nah itu pancing, anak dipancing bunda, jangan langsung tanya kamu kenapa, kamu kenapa, ya seperti itu kan anak tidak terpancing. Jadi anak diajak ngomong pelan-pelan, mungkin diajak bercerita atau bercanda-canda begitu. Tadi main apa, tadi ketemu siapa, anak akan terpancing dan akan bereksplorasi sendiri seperti itu. Kemudian kemampuan untuk bersosialisasi. Kemampuan untuk bersosialisasi di sini yang dimaksudkan tuh untuk kemampuan untuk kepedulian dengan sesama. Jadi antar temannya. Ketika mungkin temannya tidak membawa makanan, mungkin si anak ini dibagiin makanan. Nah itu seperti itu, kepedulian terhadap sesama. Atau temannya ketika bermain tidak dapat giliran, kemudian dibagikan itu bolanya secara bergantian. Seperti itu para bunda. Jadi memang kenapa kok di sini tuh ditekankan usia 8 bulan sampai dengan 2 tahun? Karena sebelum masuk di toddler atau di playgroup. Jadi pendidikannya ini menekankan ke motorik halus, motorik kasar, verbal, emosional, kemampuan emosional, dan kemampuan sosial. Karena ini ditekankan untuk sebelum masuk di playgroup seperti itu. Nanti kalau masuk di playgroup sudah beda lagi yang diajarkan ya, tentang ini memegang pensil, bagaimana menulis, cara memegang pensil yang benar, seperti itu. Jadi karena saya sendiri punya pengalaman itu anak yang speech delay, jadi keterlambatan bicara. Setelah ditelusuri ternyata memang orang tuanya, ibunya si anak ini sangat pendiam. Jadi anak ini ketika sama si ibu itu jarang sekali diajak ngomong. Anak itu kurang diajak aktif berbicara. Jadi anak ini mengalami keterlambatan dalam berbicara. Kemudian yang kedua, saya menemui kasus anak ini tidak bisa berjalan sampai umur 2,5 tahun. Jadi anak ini ngesot seperti itu. Kenapa kok anak ini bisa ngesot? Padahal usia 2,5 tahun harusnya sudah bisa berjalan, walaupun pelan-pelan kan, ada yang terlambat. Tapi anak ini masih ngesot. Setelah ditelusuri, ternyata anak ini memang tidak pernah diletakkan di tanah atau di lantai maksudnya. Jadi si anak ini hari-harinya tuh di atas kasur saja. Itu dihadapkan di depan televisi. Jadi si anak diletakkan di kasur, dikasih susu, kemudian dihadapkan di depan televisi tiap hari seperti itu. Mulai dari usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun tersebut seperti itu. Jadi anak itu ketika menyentuh lantai, dia akan mengalami seperti fobia, ketakutan menyentuh lantai. Dia teriak-teriak, kesakitan, karena syarafnya itu kaget ya, tidak pernah menyentuh lantai, nggak pernah menyentuh tanah. Kemudian
sampai 2 tahun ngesot, diberdirikan tuh teriak-teriak kesakitan seperti itu. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa memang harus diperhatikan sekali para bunda untuk pendidikan anak usia 6 bulan ya, 6 bulan sampai dengan 2 tahun ini. Seperti itu. Karena usia-usia emas itu kan usia 0 sampai dengan 5 tahun. Jadi banyak kasus keterlambatan bicara atau keterlambatan berjalan, bahkan ada yang hiperaktif, autisme seperti itu. Jadi kita harus bisa mengontrol sejak dini sebagai orang tua. Kita harus tahu ini anakku ini kenapa usia segini kok belum lancar bicaranya, usia segini kok berjalannya belum lancar, usia segini kok anaknya muter aja, kalau dijak ngomong tuh matanya nggak mau fokus. Nah, itu harus diperhatikan para bunda. Kalau memang dirasa ada yang tidak wajar, berbeda dengan yang lain-lain dan temannya yang seusianya, nah itu memang harus dibawa ke psikolog atau ke psikiater, atau ditanyakan dulu ke dokter anak, seperti itu. Makanya di pendidikan yang saya ajarkan ini memang saya khususkan untuk anak usia 8 bulan sampai 12 tahun. Jadi yang saya tekankan memang motorik halusnya, motorik kasar, verbalnya, sosial, emotion gitu. Seperti itu. Seperti yang kita ajarkan, contohnya bling bling your eyes, bling 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 lah. Itu kan melatih motorik juga. Jadi dia menggerak-gerakkan matanya. Atau open your mouth, close your mouth, open your mouth, Nah, itu seperti itu juga melatih anak untuk motorik halus, motorik kasar, seperti itu. Juga nanti kita tambahin dengan kosakata yang mudah dimengerti oleh anak-anak, seperti mata, eyes, hidung, nose, seperti itu para bunda. Saya di sini sangat berharap untuk anak-anak didik, anak-anak putra-putri kita semua itu bisa berkembang secara normal. Jadi memang dia sudah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan usianya, seperti itu. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para bunda, untuk kakak. Jadi bisa dikontrol adik-adiknya atau putra-putrinya, yang mana yang sekiranya perkembangannya kurang, langsung bisa dikonsultasikan. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Perlu diingat, yang saya tekankan untuk pendidikan saya tadi adalah melatih kemampuan untuk motorik halusnya, melatih kemampuan untuk motorik kasar, kemudian untuk melatih kemampuan verbal atau berbicara, kemudian melatih kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan orang di sekitarnya, dan kemampuan untuk mengontrol emosinya ketika dia marah, ketika dia kecewa, atau ketika dia tidak senang dengan sesuatu. Kita sebagai ibu kadang-kadang, ini nak kenapa sih disuruh makan tidak mau, disuruh ini tidak mau, cerewet, begini, kita langsung marah. Itu tidak boleh bunda. Kita pancing dulu anaknya, tadi hari ini main apa, pasti dia cerita main ini, seperti itu. Nanti dia akan bereksplorasi sendiri. Dari situ kita bisa menyimpulkan, oh anak ini kecewanya atau nggak sukanya karena sesuatu hal ini, seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini dulu informasi dari saya. Insya Allah besok atau lusa kita sambung lagi. Saya akhiri para bunda. Hello children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.